Backgroundnya aku nggak apik ndak ngene. Bagus. PS. So pendidikan pas backgroundnya Alhamdulillah. ngene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya lagi kedatangan tamu nih, tamu agung. Namanya Bapak Gareng sebutannya. Nama aslinya Prof. Udin. Udin. Enggak, Gita Syafi Udin. Jadi disingkat menjadi Prof. Udin. Sambil santai, sedikit sebagai bahan edukasi kita tentang maraknya di dunia pendidikan sekarang terkait dengan pola pendidikan yang sekarang, yang dimana kurikulum itu selalu berubah-ubah ya. Itu gimana menurut sudut pandang Prof. Gareng, Prof. Udin, maaf. Ya, menurut saya itu terkait kurikulum yang berubah-ubah. Sekarang kan sudah berubah lagi itu. Namanya itu bukan lagi, mulai dulu kan ada kurikulum K13, setelah itu kurikulum Merdeka, sekarang ada kurikulum baru. Dulu awal-awal itu CBSA, KBK, ya itu. ada yang terakhir ini kurikulum Merdeka dan Perubahan itu. Nah, itu gimana? Terus dampaknya itu ternyata itu enggak terlalu besar ke murid itu. Ternyata perubahan kurikulum itu tidak signifikan terhadap murid atau gimana? Mungkin terlalu penerapannya yang menurut saya itu kurang menyeluruh gitu loh. Jadi aspek-aspek yang kurikulum, perubahan kurikulum itu tidak mencerminkan filosofi bangsa gitu. Filosofi bangsa. Oke. Tidak mencerminkan karakter Indonesia itu. Karakter Indonesia. Tidak mencerminkan karakter Indonesia. Iya. Perubahannya terlalu ke saintifik gitu maksudnya. Saintifik. Bagaimana itu? Terkait dengan pendidikan itu sendiri atau kurikulum itu sendiri, itu dampak terhadap wali murid atau dampak perilaku lah yang awal itu, perilaku dari anak. Katanya sekarang itu kan kita itu cenderung ke membangun mental atau moral gitu. Nah, dengan banyaknya perubahan perilaku kurikulum itu sendiri, itu gimana menurut pandangan? Apakah ada berdampak lebih baik kah atau malah justru lebih kurang bagus? Gimana? Terkait itu perubahan kurikulum yang sekarang itu ya, itu malah justru kalau menurut saya itu lebih pada penekanannya itu ke pengetahuan, sedangkan pengetahuan yang sekarang itu sudah bukan zamannya lagi pengetahuan itu, karena sudah ada AI sekarang itu. Indonesia itu tidak butuh orang pintar. Tapi Indonesia tidak butuh Indonesia orang pintar. itu butuh orang yang bermoral gitu loh. Bermoral. Berarti akhlak dulu yang harus kita utamakan. Iya, akhlak, ya moral gitu loh. Karena kalau misalnya untuk pintar itu sudah diwakili sama teknologi. Sudah diwakili sama AI. Apa yang ada bisa dianui AI itu sudah tidak butuh sekarang Indonesia. Iya, tetapi pemahaman bagaimana menggunakan AI secara bijak juga penting gitu kan. Ya itu. Ya kan, kalau enggak paham juga AI itu bagaimana gitu kan. Masalahnya itu ada mungkin kurikulumnya dirubah. Namanya itu kurikulum moral gitu loh. Kurikulum moral, iya. Berarti penekanannya berada di aspek moralnya. Iya. Pendidikannya. Jadi ya itu.
Mhm mhm mhm. Terus dari itu sendiri, dari banyaknya kurikulum, kita kan seangkatan ya, kelahiran 84 berarti Aduh, kalau jauh kita SD jauh. itu tahun 9 Saya itu bukan 84 ya. 90, Hmm, berarti kita mengikuti zaman kita dulu CBSA, iya. setelah itu KBK, kurikulum berbasis kompetensi, setelah itu melewati namanya apa itu, kurikulum merdeka, ya. Setelah itu K13. K13 dulu, Iya. setelah K13 perubahan, K13 Oh, ya, iya. setelah itu kurikulum merdeka. Dari apa yang kita lakukan, karena kita berkecimpung di dunia pendidikan ini, dari 5 kurikulum inilah, itu kira-kira yang menekankan, yang paling bagus yang berkaitan dengan moral, Yang merdeka. yang merdeka ini Iya. ya, ini Yang lebih lebih hampir menyentuh. mendekati ke moral itu yang merdeka itu. Ah, Kalau yang K13 itu masih terlalu penekanannya terlalu ke aspek oh, intelligence. oke. Terus kalau kita ingat dulu zaman kita sekolah SD, di situ ada pembelajaran namanya PMP, pendidikan apa, moral Pancasila. Pendidikan Nah, moral Pancasila. sekarang apakah itu perlu nggak ditambah jamnya? Kan ke rata-rata dalam 1 minggu itu paling nggak 2, paling banyak 3 lah, 3 jam biasanya. Itu kalau seandainya kita memang mau perlu ke pendidikan, penekanan ke moral ya, mungkin perlu, ada tambahan pembelajaran atau PPKN yang sekarang itu kan, PPKN itu ditambah Jamnya. jamnya atau muatannya Ya yang menurut saya ditambah, itu muatannya yang yang waktu kita diperbaiki. sekolah dulu itu ya. Saya ingat ya waktu sekolah SMP itu siapa Dulu gurunya gimana? dulu? Pak Harto, Pak Harto ya? Pak Pak Harto, Harto iya ya. iya, Oh iya Pak Harto ya. Pak Harto PMP. Saya ingat dulu muatannya itu di buku PMP itu ya, dengan yang sekarang itu beda. Kalau yang dulu itu Bedanya? waktu Hah? saya SMP itu tenggang rasa, Hmm, enggak ngerasa, terus gotong royong. gotong royong gitu. Nah, Sekarang iya, sudah tapi kalau dulu muat sekarang ada, tapi kalau dulu tuh ada lebih penekanannya, bukan, lebih yang penekan. sekarang itu malah itu ya globalisasi gitu anunya Nah, itu. Terus ya ndak ke moralnya itu cuma berapa persen gitu. Ya mungkin muatannya yang harus diperbaiki. oke 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 oke. Baik baik, satu pertanyaan terakhir. Kita kan pendidik, ya. Jenengan selaku pendidik kelas berapa? Kelas Kelas 6 6 itu. kelas 6. Nah, satu satu saja, apa yang, eee, jenengan berikan kepada murid yang berkaitan dengan, sisi moral, supaya moral anak tersebut bisa lebih bagus gitu. Nah, mungkin ada. Eee, Kalau secara saya mengajarkan ke anak-anak itu dari saya mengambil filosofinya itu dari Nabi Muhammad itu. Shallallahu Nabi alaihi Muhammad wasallam. itu kalau dulu itu dia itu masih belum ada Al-Qur'an kan ya. Hmm, Itu dia itu Al-Qur'an berjalan gitu. Jadi Nabi sebagai Muhammad, eee, itu Al-Qur'an berjalan. memberi sedekah ke orang miskin, Mhm, memberi salam kepada yang siap jadi orang dijumpai. itu ndak nyontoh nyontoh Nabi Muhammadnya itu dari dia melihat itu. Ah, Saya juga gitu, penerapan ke murid saya contohlah ya Nabi Muhammad begitu. iya, saya Oke. cuma Karakter itu Nabi saya Muhammad contohkan ke perlu, murid saya iya itu. benar, itu yang Iya, dipelajari. iya. Iya. Karena kalau kita bisa bicara moral itu, eee, pendidikannya itu harus dari hati gitu. Dari hati. Iya. Oke. Ya, mungkin itu saja cukup dari saya. Jadi era
globalisasi sekarang itu menuntut penekanan terhadap karakter bangsa. Jadi Iya, terutama karakter muda, anak muda ini yang akan, menuju di Indonesia emas iya, tahun 24, 2045. oh ya 45, Nah, 45. Nah itu perlunya kita didik dari sekarang memang penekanan moral. Karena kalau kecerdasan sudah terwakili oleh AI. Paling enggak 50-nya dari AI, 50 dari orangnya itu. iya, Sekarang bahasa pun sudah kita bisa pakai HP, translate ngomong sama bule sudah bisa bisa, gitu kan. Tinggal pintar-pintar kita menggunakan teknologi. Jadi kita menggunakan teknologi bukan teknologi yang menggunakan kita. Mungkin itu saja pertanyaan singkat dari saya. Saya di sini Aris Suseno selaku host dan rekan saya Bapak Prof. 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 Udin, Prof. Gita Syafiuddin. Nah, mengucapkan terima kasih. Mungkin itu dari kita. Nah, semoga bermanfaat. Mungkin kita nanti akan undang banyak banyak teman di dunia pendidikan, terutama di wilayah Leces di sini, ya, untuk menimbang dan memperhatikan bagaimana dunia pendidikan yang seharusnya kita lakukan. Oke, karena kita manual, kita matikan sekali sama. Sudah.